Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian duha Masjid Nurul Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan lalu kita sudah membahas bahwa alam yang kita lalui itu di dalam ajaran agama kita, agama Islam, ada 3 alam. Ada yang disebut dengan alam janin, ya. Maksudnya atau alam arwah, di mana kita berada di alam arwah sebelum menjadi alam dunia. Semua yang hadir ini pasti pernah ada di dalam alam arwah. Tapi tidak ada satupun di sini yang masih ingat pengalamannya di alam arwah. Kalau ada yang ingat pengalamannya di alam arwah, saya kasih duit 200.000 untuk cerita. Nah, setelah selesai dari alam arwah, alam janin tuh, kemudian kita akan menjadi manusia, maka masuk ke alam dunia. Nah, alam dunia ini terbatas. Alam dunia ini laibun walahun, permainan. Alam dunia ini hina, bukan mulia. Karena itu maka yang hina ini jangan dibeli dengan harga yang mahal. Yang disebut harga mahal itu adalah agama kita atau akhirat kita. Makanya orang bodoh ketika dia membeli sepeda dengan harga mobil Alphard. Bodoh atau tidak itu, Bu? Sepeda harganya 2 juta dibeli dengan 200 atau 500 juta. Bodoh nggak tuh? Bodoh. Sama, alam dunia ini adalah alam yang hina. Maka jangan jual agama kita untuk mencari alam dunia. Alam dunia digambarkan oleh Islam sebagai sebuah mazra'atun lil akhirah. Cuma tempat menanam kebaikan untuk kembali ke alam yang abadi, yaitu akhirat. Karena itu maka di dunia, mumpung masih hidup, maka jangan kita abaikan atau sia-siakan waktu kita kecuali dengan melakukan yang baik. Kenapa? Karena umur kita, kehidupan kita di dunia itu terbatas. Paling panjang sampai 100 tahun. Tapi jarang. Biasanya orang itu hidup yang standar adalah sampai usia 60 tahun atau 70 tahun. Dan 70 tahun, 60 tahun ini adalah waktu yang pendek. Maka merugi orang yang diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dimanfaatkan. Disia-siakan. Kenapa? Karena mereka enggak ngaji, mereka enggak paham bahwa dunia ini sementara, akan ada alam berikutnya, alam barzakh, yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya dengan penjelasan yang lebih panjang. Setelah berada di alam barzakh, nanti akan masuk alam akhirat, alam yang terakhir, yang bersifat kekal abadi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alam yang terakhir yang kita semua pasti akan memasukinya.
Sebelum kita masuk ke alam ini perlu kita kenali, perlu kita pahami supaya kita bisa melakukan persiapan. Kalau kita mau pergi ke puncak kan perlu dipelajari itu puncak. Kira-kira dingin apa tidak? Makanannya apa nih yang enak, kan begitu kan? Nanti kalau udah tahu baru kita pergi persiapkan apa yang dibutuhkan pada saat kita liburan di puncak. Sama, kita harus paham dulu alam akhirat sebelum kita nanti masuk ke alam akhirat. Karena itu maka, karena alam akhirat ini adalah alam yang menentukan kehidupan kita nanti, menyesal tidaknya kita, tersiksa atau tidaknya kita, maka di dalam Islam percaya kepada alam akhirat jadi rukun. Rukun iman. Rukun iman. Kalau rukun iman berarti enggak boleh tidak harus Anda percayai bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Baik itu kehidupan alam barzakh atau kehidupan setelah nanti kita dibangkitkan menuju alam akhirat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Anda di dunia jangan lupa. Wala tagurrannakumul hayatud dunya, kata Allah, jangan kalian dilupakan oleh kehidupan dunia. Ingat, Allah kasih ingat terus. 14 abad yang lalu Allah kasih ingat terus tuh melalui Al-Quran. Kenapa? Nanti kalau Anda selesai hidup di dunia tanpa ada bekal, Anda akan menderita. Allah sayang dikasih tahu. Maka iman kepada hari akhirat membuat orang mempersiapkan diri untuk masuk ke alam akhirat, banyak berbuat baik. Kalau orang gak percaya sama akhirat, di dunia dihabiskan senang di dunia aja, dan itu maka ada orang gak percaya akhirat. Siapa? Yang pertama orang musyrik, ateis, tidak mempercayai Tuhan. Apa dia bilang? Hidup ini cuma di dunia, maka senang-senanglah Anda di dunia. Meskipun melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, yang penting Anda senang di dunia. Maka muncullah orang yang hidup di dunia ini semaunya. Kalau dia kaya, dia tindas orang miskin, karena dia pikir nggak ada hidup setelah hidup di dunia. Laut dipagar, dikeruk. Padahal banyak orang-orang miskin hidup susah. Gas LPG dibatasi, menderita ibu itu. Padahal cuma berapa kilo, kok bisa-bisanya gitu loh. Apa maksudnya, apa maunya? Orang miskin senang, mereka nggak suka tuh. Nah ini orang-orang bermasalah. Kenapa? Karena hidupnya di dunia nggak punya kontrol, nggak yakin ada hari akhirat, nggak yakin bahwa apa yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya semaunya. Maka dalam Al-Quran disebutkan orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu hidupnya cuma dunia. Maka mereka mengatakan lau yu'ammaru alfasanah, kata Allah, seandainya mereka diberikan umur sampai 1000 tahun, alfasanah. Maka muncullah penyair. Siapa penyair yang mengatakan hidup 1000 tahun lagi? Siapa bu? Hah? Bukan Rendra. Hidup Khairul Anwar. Muncul tuh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran orang-orang musyrik itu berkeinginan lau yu'ammaru alfasana, seandainya mereka dipanjangkan umurnya sampai 1000 tahun. Tuh. Kenapa? Hidup mereka di dunia, nggak percaya akhirat. Maka mereka senang-senanglah hidup di dunia. Kalau udah mati, selesai kata mereka, nggak ada lagi yang disebut dengan hari pembalasan. Mereka nggak percaya. Umat Islam percaya kepada hari akhirat jadi rukun iman. Supaya Anda hidup ini hati-hati. Tuh. Yang kedua, banyak melakukan kebaikan, jauhi perbuatan dosa. Kenapa?
yang baik akan dibalas oleh Allah, yang buruk akan dibalas oleh Allah. Kalau Anda berbuat baik sekecil apapun perbuatan itu, Allah akan balas. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapapun yang melakukan perbuatan sekecil atom atau nuklir, kecil banget itu, ya Allah lihat, Allah akan balas. Wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk, kata Allah, yujza bihi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang percaya bahwa akan ada hari pembalasan, hidupnya akan teratur. Enggak sembarangan, saya mau curi, oh takut nanti Allah balas saya. Nanti di akhirat, oh takut dia. Tapi kalau orang nggak percaya akhirat, nyuri-nyuri aja, garong-garong aja, nyakitin orang biarin. Yang penting saya senang. Maka muncullah lagu Bento, Bento. Yang penting saya senang, pesetan orang susah. Kan begitu kan? Bento. Lagu Bu, ini lagu. Ibu pasti masih ingat, ini kan lagu tahun 80-an tuh. 90-an ya. Itu lagu Bento, itu gambar orang mau hidup senang aja. Yang orang mau susah masa bodoh tuh. Nah, ini bermasalah. Maka kita diatur oleh Islam, ingat ada hari akhirat, hari pembalasan. Kalau kau dicurangi, nanti orang yang dicurangi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau dizalimi, kau bisa nuntut sama Allah nanti. Maka pada saat di pengadilan Allah, itu nanti banyak orang yang bangkrut, Bu. Perbuatan baiknya banyak, tapi diambil sama orang. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia suka zalimi orang lain, Allah minta. Kalau ternyata amal kebaikannya sudah hilang, maka orang itu nuntut, kalau gitu amal keburukan saya kasih dia ya Allah. Bertumpuk dia keburukannya. Nah, hari akhirat itu dimulai dengan hari kiamat. Kapan dimulai hari akhirat? Pas hari kiamat muncul. Hari kiamat itu adalah hari di mana malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Nanti yang ditiup 3 kali itu Bu, sangkakala. 3 kali. Ditiup pertama, totet gitu kan. Kita bunyi gimana ya? Bukan bunyi gini, bukan. Tapi pasti ditiup sangkakala itu, maka alam semesta hancur. Alam semesta apa? Bumi, planet, matahari, bulan, bintang, langit hancur semua. Gunung-gunung hancur, lautan meluap tuh. Itu terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. Ditiup tuh, makanya yang pertama. Makanya salah satu tugas dari malaikat Israfil itu adalah dia menjaga itu kapan berakhir ini. Meniup trompet atau sangkakala. Maka di dalam surat Al-Hajj itu disebutkan tuh bagaimana gambaran tentang hari kiamat. Kita kan pernah nonton kebakaran di Los Angeles Bu ya. Itu orang udah bilang, oh kiamat nih katanya. Itu orang sudah bilang itu kiamat tuh. Padahal kiamat lebih besar dari itu. Kalau kita baca surat Al-Hajj ini ayat 1 sampai ayat 22 itu ada bunyi tentang penggambaran hari kiamat. Coba ibu yang punya HP dibuka itu supaya kita sambil belajar. Apa bunyinya ayat itu? Di dalam ayat itu Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Kenapa? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya zalzalah, kegoncangan. Kegoncangan apa? Hari kiamat itu adalah syai'un 'adzim, sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi
guncangnya itu bukan seperti guncangan gempa biasa. Kalau gempa biasa yang paling tinggi itu 9. Saat di Palu itu terjadi gempa, itu skalanya adalah 9. Kalau skalanya 9, orang nggak bisa berdiri, pasti akan jatuh. Kendaraan itu aja bergerak-bergerak seperti bola bekel, digoyang oleh gempa. Makanya nggak heran banyak yang meninggal. Itu gempa di Palu. Kalau gempa di Palu itu tsunami iya, likuifaksi iya, gempa juga. Jadi gabungan 3. Kalau likuifaksi itu tanah, Bu, tanah terbalik tuh. Kenapa? Karena di bawahnya ada aliran sungai. Jadi pada saat gempa, aliran sungai di bawah ini bergerak. Maka yang di atas langsung ke bawah, dia putar. Maka dibalik tuh, makanya banyak rumah-rumah yang tenggelam. Kenapa? Karena di bawahnya adalah sungai, aliran sungai dalam tanah. Itu likuifaksi. Kemudian ada gempanya. Maka hari kiamat, Anda bayangkan saja yang terjadi di Aceh aja sudah dahsyat itu. Di Aceh itu. Di Palu udah dahsyat, gimana hari kiamat? Lalu di dalam Al-Quran disebutkan apa kelanjutan dari ayat ini adalah yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kiamat nanti kalian akan melihat siapa? Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Lupa kalau dia punya anak disusui, saking paniknya. Padahal pada saat gempa biasa seorang ibu pasti akan mikirin anaknya. Tapi pada saat kiamat seorang ibu lupa kalau dia punya anak yang disusuinya. Saking apanya? Saking paniknya, saking takutnya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Saking dahsyatnya itu goncangan itu. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan sukara, mabuk, nggak sadar, nggak ingat. Seperti orang yang mabuk meminum minuman keras, seperti itu yang terjadi. Padahal sebenarnya mereka itu nggak mabuk, tapi karena saking paniknya, seperti orang mabuk tuh, ketakutan dia mau kemana ini nanti. Nanti yang mengalami hari kiamat guncangannya seperti itu. Kalau ternyata hari kiamat besok, kita akan ngalami. Di sini ada yang tahu gak kapan hari kiamat? Nggak ada, untung nggak ada yang tahu. Hah? Rahasia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kata Allah, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Apa yang terjadi? Bumi ini mengeluarkan dari dalamnya, semua dikeluarkan oleh bumi itu. Termasuk apa? Termasuk orang-orang yang sudah dikubur. Dari kapan? Zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu semuanya akan dibangkitkan. Itu tiupan sangkakala pertama. Tetapi kita perlu tahu tanda-tandanya. Kira-kira sekarang mendekati hari kiamat atau tidak? Maka dalam Islam Nabi Muhammad SAW itu ngasih tanda. Tandanya dikasih. Tinggal kita lihat tandanya hari ini ada nggak nih? Tanda-tanda itu kata Nabi dibagi 2. Ada yang disebut alamatus sugro, tanda kecil. Ada yang disebut dengan alamatul kubro, tanda besar. Apa tanda-tanda kecil? Informasinya dari Nabi Muhammad SAW. Enggak mungkin dari berita-berita lain kecuali informasi wahyu.
Yang pertama, nih, kata Nabi, tandanya dari hadis-hadis yang dikumpulkan tentang persoalan tanda-tanda hari kiamat, apa? Semakin maraknya kebodohan dalam kehidupan. Makanya kata Nabi, min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Nabi yang bilang nih, min salah satu asyrat, tanda-tanda as-sa'ah, hari kiamat, apa? Ilmu diangkat, kebodohan berkembang. Jadi banyak orang bodoh ketimbang orang berilmu, terutama ilmu agama. Para ulama banyak yang meninggal. Yang lahir bukan orang-orang yang suka agama. Sekarang ibu punya anak gak? Kira-kira anak ditanya lebih suka ngaji atau lebih suka main game? Tuh, main game. Ya kan? Hah? Rata-rata kan gitu. Nanti udah besar nih, lebih suka ke klub atau suka pengajian? Buktinya apa? Hari ini ada nggak anak-anak muda? Ada nggak? Umur 20 tahun ada nggak? Umur 17, 18 ada nggak? Rata-rata ibu kalau masuk ke majlis-majlis taklim, ada nggak yang anak-anak umur-umur sekitar 17 tahun sampai 20 tahun? Nggak ada, Bu. Ini menandakan bahwa sekarang ini sudah tanda-tanda kecil hari kiamat akan datang. Tanda kecil tuh. Kedua, maraknya riba. Riba itu renten. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu masa, ya'kuluna riba, orang-orang yang makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min gubar. Kalau seandainya dia nggak makan riba, maka dia akan rugi, akan binasa. Apa itu riba? Riba itu bertambah dari pokok modal. Misalnya saya beri contoh, saya pinjam uang, atau ibu pinjam uang sama saya 1 juta, nanti pulanginya 1,5 juta. Itu namanya riba bukan? Riba. Kenapa? Saya bilang, nah kan saya sudah memberikan kemudahan buat engkau, kau harus bayar dong. Gitu maksudnya. Itu namanya riba. Ada ziyadah, ada penambahan. Kalau orang mau kasih pinjam orang, udah kasih pinjam aja. Enggak perlu pakai penambahan. Itu namanya ta'awanu 'alal bir, melakukan tolong menolong dalam kebaikan. Orang enggak punya uang nih, mau bayar sekolah anaknya, pinjam sama kita, kasih pinjam. Ternyata orang itu enggak mampu bayar. Karena miskin. Mau dia tunggu sampai beberapa tahun pun dia enggak akan mampu, makan aja susah. Apa? Kita memberikan maaf, tidak meminta, utang yang kita berikan kepada dia itu lebih bagus buat kita. Itu Islam. Tapi sekarang sering terjadi adalah orang sudah punya uang masih ngutang. Itu yang kurang ajar. Kalau udah ngutang tidak mau bayar. Itu yang persoalannya. Makanya perlu dicatat. Yang ketiga, banyak perempuan berpakaian tapi nggak berpakaian, telanjang. Tuh. Ini yang bilang Nabi. Kira-kira banyak nggak dilihat sekarang? Coba kita lihat di pasar-pasar, misalnya di mal-mal. Kelihatan orang berpakaian tapi nggak berpakaian, telanjang, ngepres, dan seterusnya. Yang ketiga, saya singkat saja, banyaknya bencana alam. Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta taksural zalzal. Tidak terjadi hari kiamat sampai bencana-bencana, gempa-gempa itu bermunculan di mana-mana. Tuh, Nabi yang bilang ini. Jadi zilzal itu gempa tuh, muncul di mana-mana itu. Yang berikutnya adalah masjid dijadikan tempat wisata, bukan tempat ibadah. Orang suka main di masjid, tapi bukan ibadah. Foto-foto Masjid Al-Jabar,
Al-Jabar tahu Bu? Di mana? Bandung tuh. Coba Ibu ke sana. Jadikan tempat wisata. Kenapa? Tujuannya bukan iktikaf, ibadah, bukan. Tapi wisata. Datang dari Jakarta satu rombongan naik bis, rombongan Majelis Taklim Nurul Hikmah. Iya. Di sana, foto sana, foto sini, foto sana. Dari ujung kaki sampai ujung rambut difotoin. Itu. Jadi itu. Nah, ini tanda, Bu. Nah, itu tanda-tanda kecil. Sekarang saya tanya, tanda-tanda ini udah ada nggak sekarang? Ada. Kalau tanda ini udah ada, kiamat nggak akan lama. Tapi ingat, ukuran lamanya bukan ukuran kita, tapi ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada tanda kecil, berarti ada tanda besar. Tanda besar itu udah dekat lama, sudah dekat banget lah. Apa? Yang pertama, berdasarkan informasi dari Rasulullah SAW, hadis sahih ini yang warna biru, tulisan putih, kita baca nih, yang kemudian kesimpulannya di sebelah kiri saya ada 10 tanda. Asyrah min asyratis sa'ah, 10 dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Kata Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, "Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakaru." Rasul muncul kepada kami sementara kami sedang ngomong-ngomong, sedang berdiskusi. Lalu Rasul berkata, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian diskusikan? Apa yang kalian perbincangkan? Qalu, para sahabat berkata, "Nazkuru sa'ah." Kami sedang ngobrol tentang hari kiamat ya Rasul. Jadi hari kiamat dia ngobrol ini. Qala innaha lan taquma. Kata Nabi, hari kiamat tidak terjadi hatta tarawna qablaha asyra ayat. Sampai kalian melihat ada 10 tandanya. Asyra ayat. Apa? Fadzakara ad-dukhan. Yang pertama disebutkan nanti akan muncul asap. 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 Tahu asap? Dukhan. Yang kedua, wad-dajjal. Dajjal. Yang ketiga, wad-dabbah. Binatang melata. Dabbah. Yang keempat, wa tulu'is syamsi min maghribiha. Matahari terbit dari barat. Kalau sekarang matahari terbit dari mana? Dari timur, tenggelam di barat, terbenam di sebelah barat. Nanti terbalik, matahari terbit dari barat. Di situ tidak ada lagi taubat. Selesai. Tidak ada lagi taubat, artinya apa? Selesai sudah, nggak ada penghitungan. Nah, itulah hari kiamat. Wa nuzuli Isa bin Maryam, munculnya Nabi Isa. Nanti saya ceritakan ya. Wa Ya'juj wa Ma'juj, muncul namanya Ya'juj dan Ma'juj tuh sebelum hari kiamat nanti. Wa salasatu khusuf, dan 3 gerhana. Apa? Gerhana sebelah timur, gerhana sebelah barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Wa akhiru dzalika narun, nanti akan muncul api terakhir. Kapan tuh api muncul? Dari mana? Dari Yaman. Hadramaut, Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim. Yang api itu akan menggiring manusia ke padang mahsyar, ke tempat berkumpulnya. Nanti kita akan baca. Nah, berarti dari tanda-tanda ini belum ada. Sudah ada nggak sekarang? Sudah ada nggak, Bu? Belum. Ini tanda di akhir banget nih. Bahasanya sudah dikit dekat hari haknya. Mulai. Nanti akan muncul kabut tuh. Dajjal itu akan muncul di akhir zaman. Mudah-mudahan kita enggak ketemu Dajjal. Maka salah satu doa kita, min syarri fitnatid Dajjal. Dari kejahatan fitnahnya Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal, Bu, diciptakan oleh Allah fitnah buat kita. Kenapa fitnah buat kita? Karena Dajjal itu bisa melakukan seperti yang dilakukan Tuhan. Makanya banyak orang menjadikan Dajjal sebagai Tuhan. Apa? Misalnya nurunkan hujan. Kalau Dajjal bilang, turun kau hujan, turun hujan.
Terus tanaman, kalau bilang tumbuh kau tanaman, tumbuh. Orang mati bisa dihidupin lagi. Itu kan pekerjaan Tuhan. Dajjal bisa melakukan itu. Maka kalau orang imannya nggak kuat, dia akan bisa ikut jadi pengikutnya Dajjal. Kalau Dajjal berjalan, langkahnya itu cepat terus. Dan dia akan turun di akhir zaman, yang itu jadi fitnah buat orang beriman. Nanti yang akan mengikuti Dajjal itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu akan ikut Dajjal tuh. Maka mereka sekarang lagi nunggu Dajjal nih, Al-Masih. Kenapa? Karena mereka minta bantuan. Yahudi ini sekarang ini, orang-orang Israel ini, itu banyak musuhnya. Mereka butuh orang yang menyelamatkan mereka. Siapa? Dajjal itu. Nanti Dajjal akan datang kepada mereka. Yang bisa membunuh Dajjal itu adalah Isa bin Maryam. Nabi Isa bin Maryam akan turun di wilayah Syam, yang nanti dia akan berkelanjutan di sayapnya malaikat di Menara Putih. Dia akan turun tuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, lalu kemudian masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu akan dilaksanakan sholat subuh. Pada saat itu yang akan menjadi imam adalah Imam Mahdi. Kita yakini Imam Al-Muntazar, imam yang ditunggu-tunggu orang Islam, ada Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi kenal Nabi Isa, dipersilakan Nabi Isa untuk jadi imam. Kata Nabi Isa, engkau yang jadi imam, saya sekarang makmum. Dia jadi makmum. Setelah selesai sholat, Nabi Isa keluar, langsung dia kejar Dajjal. Dan Dajjal itu nggak bisa dibunuh oleh orang, kecuali satu yang bisa membunuh Dajjal. Siapa? Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Itu Allah sudah takdirkan, disebutkan di dalam cerita Nabi Muhammad SAW. Nanti juga akan turun apa? Ya'juj dan Ma'juj tuh, yang sekarang sedang lagi ngumpet nih sekarang. Ngumpet tuh. Tahu ngumpet? Bersembunyi, nggak bisa keluar. Ya'juj wa Ma'juj. Dan dia berada di satu tempat yang dindingnya dibuat oleh Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kan diminta tuh oleh satu kaum, yang kaum itu supaya dibuatkan dinding pemisah antara Ya'juj dan Ma'juj dengan masyarakat. Kenapa? Ya'juj dan Ma'juj suka merusak. Dibuat dinding. Yang dinding itu dibuat tuh. Nanti ibu baca surat Al-Kahfi tuh. Ketika bicara Dzulqarnain, dibaca tuh ceritanya. Dibuat dinding apa? Dzulqarnain itu bisa melelehkan besi dan timah sekaligus, langsung dibangun tembok. Sekarang di mana tempatnya kita nggak tahu. Di YouTube itu diprediksi di wilayah Cina, di wilayah ini, macam-macam. Kita nggak tahu tuh. Tetapi nanti dia akan turun tuh, Ya'juj dan Ma'juj. Dia bisa mengembosi tembok tuh, sampai kemudian serta tembok itu digembosi, hancur tembok itu, mereka turun seperti air banjir bandang turun gitu. Tidak ada satu danau pun yang dilalui, air itu langsung habis diminum oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu pertanian itu akan dimakan semua oleh Ya'juj dan Ma'juj. Tidak ada satu peternakan, pasti semuanya mati dimakan oleh mereka. Kampung apa aja semuanya. Ya'juj dan Ma'juj. Tinggi yang paling kecil sejengkal, yang paling besar ada, jadi banyak tuh. Di dalam surat apa? Ada surat Al-Anbiya, ada surat Al-Kahfi. Al-Anbiya. Nanti cari surat Al-Anbiya, Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian apalagi? Akan muncul matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah muncul dari barat, Bu, sudah selesai tidak? Itulah hari kiamat akan datang. Di situ tidak ada lagi taubat, orang yang minta ampun sama Allah, orang mau kembali, nggak ada. Yang murtad tidak bisa kembali lagi. Yang kafir nggak bisa lagi jadi muslim. Selesai. Kenapa? Selesai semua. Masa hidup Anda selesai. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. Dan ini tanda-tanda besar yang sekarang belum ada. Kalau ini udah ada, habis kita. Kalau kecilnya udah ada tuh. Kalau kecil udah banyak tuh. Tapi yang kecil-kecil nanti akan mengerucut yang besar. Itu yang disebut dengan tanda-tanda besarnya sudah datang. Gitu maksudnya. Sama hari kiamat kita masih lama nih. Ukuran lamanya itu ya mungkin kita 1000 tahun,
2000 tahun kita nggak tahu. Tapi untuk ukuran itu, 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, hitungannya gitu. Nah, kalau hari kiamat tanda-tanda ini sudah ada, maka terjadilah kiamat. Pada saat ketika ditiup sangkakala yang pertama nih, sangkakala pertama, hancur semua pada mati itu. Semuanya mati, manusia mati, semuanya mati, alam hancur semua. Ada kehidupan nggak setelah itu? Tidak ada. Selesai. Jarak waktunya panjang. Nih, jarak waktunya panjang nih. Setelah tiba waktunya, maka kemudian ditiup trompet kedua. Totet, 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 gitu. Bunyinya begitu. Setelah itu, yang ada di dalam bumi ini, yang mati semua, yang ada dalam bumi yang dikubur, bangkit. Yang sudah mati bergelimpangan, bangkit lagi. Tulang belulangnya yang sudah hancur lebur, kembali utuh. Kulit-kulitnya yang sudah hilang dimakan tanah, kembali lagi. Seperti diciptakan dari awal. Kenapa? Yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan adalah kulit-kulit, tangan-tangan, daging-daging yang dia gunakan untuk melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan telanjang, nggak berpakaian. Kira-kira saling ngeliatin nggak? Sibuk orang, ngapain ngeliatin loh? Dia bingung loh, selamat pakai nih. Kedua, dalam keadaan tidak berkhitan, bersih, tidak ada lagi. Artinya dalam keadaan seperti biasa. Masing-masing bawa catatan. Nah, setelah catatan amalnya itu pegang, ditiup yang ketiga. Lalu kemudian dikumpulkan semua di padang mahsyar. Mahsyar, kata mahsyar itu udah kata hasyara. Hasyara itu berkumpul, tempat berkumpul namanya mahsyar. Kalau mengumpulkan hasyara, maka muncullah surat Al-Hasyr. Tuh, Al-Hasyr surat 59. Seperti apa padang mahsyar? Nih kita bahas, Bu. Ini informasinya dari Nabi. Padang mahsyar itu tempat yang luas, datar. Jadi nggak ada bukit-bukit, datar aja. Kalau sekarang kan di dunia ini kan ada yang bukit, ada yang lembah. Ini datar. Nggak enak dilihat, datar aja. Semua manusia berkumpul di situ. Dalam keadaan tidak pakai pakaian, tidak berbusana, tidak pakai sendal, pakai sepatu, nggak ada. Alas kaki nggak ada. Semuanya nyeker. Tahu nyeker? Kakinya nggak pakai sendal, nyeker. Apa yang dia lakukan? Nunggu dihisap. Saking dekatnya matahari, panasnya luar biasa dan hausnya luar biasa. Anda bisa bayangkan, yang ngantri gas LPG aja bisa bikin orang mati. Nenek-nenek yang mati. Ya kan? Informasinya itu kan ada seorang nenek-nenek meninggal karena ngantri gas LPG. Padahal baru ngantri aja dong mati. Ini gimana kalau matahari ada di dekatnya, dia nggak bisa karena haus saking panasnya. Kira-kira bisa mati nggak? Udah nggak ada mati lagi tuh. Kematian udah selesai. Yang ada apa? Yang ada dia menderita. Kira-kira lama nggak tuh? Ingat tuh, ini akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia ukurannya. Berarti kalau 1 hari dia nunggu di padang mahsyar sama dengan nunggu 1000 tahun di dunia. Kita baru 2 jam aja udah gelisah nunggu. 2 jam. Misalnya Anda mau kerja, disuruh tunggu 2 jam, gelisah nggak tuh? Mau wawancara, gelisah. Ini mau ditanyai oleh Allah, mau disidang nih. Kira-kira berapa triliunan manusia akan bermunculan di sana di padang mahsyar? Manusia saat itu menerima buku catatan amalnya, dipegang. Kalau dia orang baik, pasti diambil dengan tangan kanan. Kalau dia orang buruk, dengan tangan kiri. Itu otomatis.
Tidak ada lagi pakai kehendak dia, otomatis. Dan mereka itu menunggu panggilan untuk dihisap, dihitung, ditimbang. Itu 1 hari sebanding dengan 1000 tahun. Wa yasta'jilunaka bil adab wa la yukhlifallahu wa'ada wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu ka alfi sanah, seperti 1000 tahun. Mimma ta'udun, dari bilangan yang kau hitung. Bisa bayangkan tuh seperti apa yang terjadi. Nah, kemudian setelah mereka dipanggil, menunggu tuh panggilan, maka muncullah yaumul hisab. Dihitung. Jangan berpikir seperti pengadilan sini, Bu. Ini pengadilan Allah. Tidak ada kezaliman. Semuanya tentang keadilan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang, dihitung. Semua diadili oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Sesuai dengan amalnya ketika dia hidup di dunia, maka di dunia mumpung masih hidup, perbanyak amal kebaikan. Tuh. Jangan santai. Nantilah kalau udah tua, saya baru sholat, saya puasa. Pas udah tua, umur 60 tahun, udah setengah mati. Mau berdiri, badan udah bungkuk. Mau puasa, udah nggak sanggup. Udah nggak kuat. Mau ngaji, dengkul, pegel, duduk, rematik. Macam-macam tuh. Mumpung masih muda gitu loh. Kalau masih muda kan masih sehat. Kemana aja bisa. Datang dia. Itu yang saya maksud. Mumpung masih sehat. Masih muda. Tapi alhamdulillah Allah masih takdirkan bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini catatan nih. Dari jam berapa kita ngumpul tadi? 9. Sekarang jam berapa? 43 menit kita dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Daripada kita di rumah duduk main HP, lihat status. Di sini kita dengerin. Meskipun tidur enggak apa-apa. Tidur aja, hitung 1. Tapi jangan ngobrol. Kalau ngobrol itu minus 1. Minus 1. Itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyatet tambah 2. Yang semangat 3. Setelah selesai dia catat, dia pulang, lalu kemudian dia bilang sama suaminya, "Mas, tadi Ustadz bicara alam akhirat, Mas." Nah, dia cerita tuh. Diajari tuh suaminya. Suaminya yang malas ngaji dikasih tahu tuh. Nih, dia dapat pahala, saya dapat pahala. Bersambung. Itu ilmu namanya tuh. Nah, catatan amal itu diberikan kepada setiap orang. Otomatis kalau dia baik tangan kanan dia, kalau dia nggak baik tangan kiri. Nah, setelah itu ditimbang amalnya. Makanya ada satu cerita. Ini cerita nih. Ternyata ada orang umat Nabi Muhammad SAW pada saat ditimbang, Nabi kan ngeliatin. Nabi ngeliat. Karena Nabi itu nanti bisa memberi syafaat. Jadi yang bisa memberikan syafaat siapa? Yang pertama para nabi. Yang kedua ulama. Ulama itu bisa memberikan syafaat. Orang yang hafal Quran, anak-anak yang hafal Quran itu bisa beri syafaat kepada ibunya, orang tuanya. Kemudian siapa lagi? Nabi Muhammad SAW itu bisa memberikan syafaat. Tapi pada saat ketika orang itu ditimbang, ternyata amalnya nggak ada minus, Bu. Sholatnya nggak bagus dan semuanya. Tapi dia suka berselawat. Salawat tuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salawat itu suka atau tidak suka, kalau ibu salawat diterima oleh Allah. Karena yang dilihat siapa? Nabi Muhammad SAW. Ternyata pada saat ditimbang, ini cerita, ini riwayat. Wah, ini amalnya udah nggak ada. Kata Nabi, tunggu dulu. Saya lihat catatan saya. Nabi punya catatan juga. Orang ini berapa kali selawat kepada dia. Ternyata banyak. Dimasukin di timbangan, ternyata timbangannya langsung lebih berat. Akhirnya dimasuk ke dalam surga. Ingat, Bu,
surga yang kita akan masuk itu bukan karena amalan kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Maka pada saat meninggal kita harus yakin akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Allah bisa menentukan siapa masuk surga, masuk neraka. Allah nggak adil, Allah adil karena Dia yang punya. Misalnya saya ini punya kolam renang, Bu. Kolam renang. Misalnya. Kalau saya punya, ibu mau mandi lagi. Misalnya, datang nih orang. Yang satu saya suka, yang satu saya tidak suka. Datang. Kalau menurut kita kan, yang saya suka saya suruh masuk, yang saya tidak suka saya suruh keluar kan. Tapi boleh nggak yang saya tidak suka saya kasih masuk juga ke kolam renang? Boleh nggak? Boleh, saya yang punya. Saya yang punya. Tuh begitu maksudnya. Sama surga. Ini orang berbuat jahat nih, tapi dia muslim. Masih percaya sama Allah, tapi amalannya buruk banyak. Oh, tapi kata Allah, udah saya hamba saya sayang sama dia, udah masukin aja. Boleh nggak? Oh, adil. Allah yang punya kok. Nggak ada masalah. Kok kita yang protes? Kan nggak mungkin kan? Nggak adil Bapak ini, masa orang yang Bapak tidak suka dimasukin. Lah kenapa? Saya yang punya nih kolam renang. Kenapa Anda yang sibuk? Nah, seperti itu tuh. Makanya jangan bicara tentang keadilan Allah. Allah itu adil. Karena Allah yang punya semua. Nah, maka orang itu kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ketika kita nanti disidang oleh Allah nih, disidang, mulut nggak bisa bicara. Mulut suka bohong. Mulut yang bicara apa? Kaki, tangan, bicara. Makanya ada lagu tuh, dinanjukan lagu Krisna. Akan datang waktu, tuh kan? Mulut terkunci. Apalagi tuh? Hah? Apalagi terusannya, Bu? Setengah mati dengan ibu-ibu ini. Kurang gaul. Nanti lagu Krisya tuh, cari tuh lagu Krisya tuh. Apa tuh judulnya? Ketika mulut terkunci. Itu kan diambil dari ayat surat Yasin ayat 65 ini. Apa tuh? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat nakhtimu ala afwahihim, kata Allah, kami akan kunci mulut mereka itu. Karena mulut suka bohong. Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong kepada kami siapa? Aydihim, tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Mulut suka bohong, yang ngomong ini. Berarti tangan dan kaki kita ngerekam amalan kita, Bu, sekarang. Ini tangan saya ini merekam amalan saya ini. Cuma kita nggak tahu di mana CCTV-nya. Tapi ini ngerekam. Jadi apa yang ibu lakukan yang baik direkam nanti rekamannya terputar di hari akhirat. Ada nggak? Boleh jadi ada, karena informasi disebutkan. Nanti yang akan bicara tangan, berarti tangan punya informasi. Kalau dia punya informasi, ngerekam gitu, ngerekam, terbuka nanti rekamannya. Kaki akan memberikan informasi. Ternyata, Bu, ada penelitian yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu ada sensor di sini nih, ngerekam. Tangan dan kaki anggota tubuh kita merekam. Ada. Allah Maha Hebat. Tentu akan terekam semua. Makanya disebutkan yang bicara tangan. Bagaimana tangan bisa bicara kalau nggak punya informasi? Bisa nggak tangan bicara kalau nggak ada informasinya? Nggak ada. Berarti informasi di mana? Dia rekam. Kaki bersaksi. Bagaimana saksi? Kaki bisa bersaksi kalau tidak ada bahan yang dia gunakan untuk bersaksi. Dari mana bahan itu? Amal perbuatan kita direkam oleh kaki kita. Makanya sekarang yang direkam yang baik nih. Kelihatan nanti. CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi Allah mudah. Maka muncullah teknologi CCTV itu, kerekam semua tuh, ya kan? Sama, Allah juga punya CCTV, cuma kita nggak tahu seperti apa CCTV Allah.
Karena itu maka supaya yang direkam yang baik-baik, maka yang lakukan yang baik-baik. Supaya yang buru-buru nggak kerekam. Nanti kalau buru kerekam, dia akan ngomong nih tangan. Dia bilang apa? Saya dulu suka mencuri. Tangannya ngomong nih. Ini tangan digunakan untuk nyuri tuh. Saya dulu suka nampar orang. Kaki ini suka jalan ke tempat-tempat maksiat. Cerita dia. Pada mulut bilang, jangan. Dia ngomong sendiri. Tuh, nggak bisa dia. Makanya sebelum hari penghitungan kita sudah hitung diri kita. Itu maksudnya kita hisap. Makanya ada accounting, akuntansi. Hitung tuh pengeluaran berapa, penerimaan berapa. Termasuk kalau kita melakukan ini kira-kira pahalanya gimana nih? Kalau saya melakukan ini dosanya seperti apa? Oh jangan, dosa banyak nih. Hilangin. Nah, itu namanya menghitung diri sebelum dihitung. Hasibu anfusakum qablaan tuhasabu. Nah, setelah dihitung, dihisap nih amalnya, disuruh jalan. Yang disebut dengan sirat, jembatan. Nanti semua disuruh jalan tuh setelah penghakiman, kata ajaran agama kita, manusia akan melewati jalan yang sangat tipis, maka disebut dengan seperti rambut dibelah 7. Rambut tipis nggak? Dibelah 7, tambah tipis nggak? Tambah tipis tuh. Anda bisa jalan nggak di tempat yang tipis tuh? Di rambut? Jangankan di tempat itu, di tempat yang galak apa istilahnya? Tempat yang tipisnya kita lewat tuh, kita takut tuh jatuh ke bawah sungai. Takut tuh. Nah, sangat tipis, sangat tajam seperti pedang. Seperti orang sirkus tuh lewat, tajam tuh. Keberhasilan kita lewat itu tergantung pada amal perbuatan kita. Jadi udah disetting, kalau amalnya bagus lewat lancar. Kalau amalnya buruk jatuh. Di mana? Jembatan itu adalah antara di bawahnya itu neraka jahanam. Jadi lewatin. Kalau amal kita buruk otomatis jatuh. Orang yang beriman dan beramal soleh pasti bisa melewati dengan mudah. Sementara orang berdosa akan pasti jatuh ke neraka. Nah kita lihat informasi ini dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa? Yang pertama yang disebut dengan jembatan yang pasti kita akan lewati itu adalah tipis dan tajam. 1. Berarti nggak mungkin bisa kita lewati kecuali dengan amal kita. Itu 1. Kedua, licin dan gelap. Udah tipis dan tajam, licin dan gelap lagi. Licin. Kalau kita jalan di tempat yang licin dan gelap, kira-kira jatuh mulu nggak? Kepleset, jatuh. Sehingga orang yang lewat jembatan itu mudah untuk tergelincir dan jatuh ke bawah. Yang di bawahnya itu adalah neraka. Panjangnya tak terhingga, nggak ada batasnya. Dia lewat jalan aja tuh. Kapan sampai? Nggak ada sampainya. Nggak terhingga. Tergantung amal perbuatan seseorang di dunia. Maka informasi dari Nabi Muhammad SAW, orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk, dan orang yang banyak melakukan kebaikan, maka dia bisa melewati dengan cepat seperti kilat. Selesai. Seperti kilat. Atau seperti angin. Seperti kita jalan di tempat yang lebar. Jalannya cepat. Itu yang beriman dan beramal soleh. Makanya kalau kita udah tahu, perbanyak amal soleh kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orangnya beriman, dia beriman, tapi banyak maksiat, banyak dosa, maka dia jalannya merangkak tuh, ngerangkak. Atau jalannya pelan-pelan, kadang-kadang jatuh, naik lagi, sebelum berhasil melewatinya. Dan yang ketiga, orang kafir dan orang munafik itu yang tidak memiliki iman, itu pasti akan tergelincir jatuh ke dalam neraka jahanam saat mencoba melewati sirat. Tapi pada saat ketika kita berada di sirat, karena kita punya Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaat, Nabi akan minta syafaat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syafaat Nabi yang akan kita dapatkan pada saat ketika kita akan melewati jembatan itu? Yang pertama, syafaatnya adalah melewati sirat jadi cepat. Yang kedua, diberikan kekuatan dan ketenangan. Nabi minta sama Allah. Dan yang ketiga, supaya umatnya jangan jatuh ke neraka. Maka beruntung kita punya Nabi Muhammad SAW. Beliau nanti akan menjadi pemberi syafaat buat kita. Kalau kita jatuh ke dalam surga, kenikmatan yang kita peroleh dan nggak akan keluar dari surga. Tapi kalau kita masuk ke dalam neraka, maka akan disiksa sampai bersih diri kita. Setelah bersih dari siksa neraka, baru dimasukkan ke dalam surga kalau dia masih beriman. Tapi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, dia akan berada di dalam neraka selamanya. Tentang surga dan neraka kita akan bahas setelah bulan Syawal. Seperti apa surga, seperti apa neraka, supaya kita bisa dapat gambaran, sehingga muncul motivasi untuk mencari surga. Lalu seperti apa neraka, supaya kita takut masuk ke dalam neraka, sehingga kita mencari dan melakukan yang baik-baik. Sebagai contoh gambaran neraka nih ya. Neraka itu Bu, kedalamannya nih, kedalaman, sehingga bicara surga nih. Kalau surga enak banget nih. Nanti kita bicara surga. Apa setelah bulan Syawal. Kalau kita masih diberikan umur panjang kesehatan. Mudah-mudahan yang ada di sini masih ada waktunya sampai bulan Syawal. Saya ngaji lagi. Nah, kedalaman neraka itu kata Nabi nih, "Lau anna sakhratal azimata latulqa min syakiri jahannam fatahwi fiha sab'ina aman ma yubdi ila qarariha." Kata Nabi, kalau seandainya batu yang ada di pinggiran neraka dilemparkan ke dalam dasar neraka, maka dia membutuhkan sab'ina aman, 70 tahun baru sampai ke dalam dasarnya. Kira-kira berapa miliar meter itu? 70 tahun. 70 tahun berapa hari? Kita bicara dunia dulu ya, nggak akhirat. 70 tahun berapa hari? Berapa hari? Saya hitung ya. 1 tahun berapa hari Bu? Berapa hari? 365 atau 360? 360? Hah? Baru 1 tahun berapa hari aja perbedaan pendapat terjadi. Berapa hari? 365 ya? Sepakat, 365 kali 70. Berarti ada 25.550 hari. 1 hari berapa jam? Kali 24. Berapa tuh? 613. Bagaimana sih hitungnya? Kita hitung lagi ya. Kalau 1 tahun 365 kali 70 berarti 25.550, ya kan? Hari. Berarti kalau 1 hari 24 kali 24 613.200 jam. Ya kan? Betul ya? 1 jam kalau kita jalan berapa kilo? Jalan kaki. Kita ini jalan nih. Hah? Atau 1 hari lah. Kalau kita 1 hari jalan nih, 1 hari jalan. Itu kira-kira berapa kilo tuh? Anggap aja, misalnya ibu jalan dari Jakarta nih 1 hari, dari jam 12 pagi, 12 malam sampai ketemu 12 malam lagi. Itu sampai mana itu? Surabaya. Ya, nggak sampai ya? Hah? Bandung. Bandung berapa kilo? Hah? Berapa? 100? Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung. 365 kali 70. Tuh, berarti 25.550.
25.550 hari. Dikali 1 berapa? 180. 180 kilo. 4.599.000 kilo. Nah sekarang neraka ini Bu, ini hitungan dunia ya. Dari atas sampai bawah kedalamannya berapa? 4.599.000 kilometer. Ini berapa kilo nih? Berapa meter nih? Ini 4 meter. Kalau ini terisi air, udah dalam gak nih? Dalam. Ini kedalaman neraka ini kalau hitungan dunia. Tapi ingat Bu, ini bukan hitungan pasti ya. Ini hitungan imajinasi. Itu sekitar 4.600.000 kilometer. Bayangkan itu berapa itu? 1 kilo berapa meter? 1.000, tinggal tambah 1.000. Berarti kalau dihitung 4.599.000.000 meter kedalamannya tuh Bu. Kedalaman. Kalau orang masuk ke dalam neraka nggak bisa keluar. Itu baru bicara kedalaman. Apalagi kita bicara tentang persoalan yang lainnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lalu. Karena itu maka mumpung masih hidup, Ibu, mumpung masih hidup ya. Ini udah seperti di warteg aja saya lihat ini. Mumpung masih hidup, perbanyak melakukan kebaikan. Kalau sholat pernah kita tidak laksanakan, diqodho. Sholat nih, terutama yang bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan kalau haid memang nggak perlu mengqodho sholat. Betul ya? Tetapi kalau yang dia tinggal sengaja, mungkin dulu masih gadis, suka jalan-jalan, sholatnya malas. Nah, sekarang diqodho. Kapan? Kapan aja ada waktu luang. Sekarang ini kan pulang nih, masih ada waktu luang. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, qodho. Wah. Niatnya usolli fardhu zuhri arba rakaatin qadhaan lillahi ta'ala, qadha. Besoknya lagi kalau ada waktu, daripada jalan-jalan enggak ngelantur kemana-mana enggak jelas, di rumah qadha. Begitu. Nanti di bulan Ramadan kan banyak kosong nih, qadha salat. Atau orang yang puasanya pernah bolong-bolong dulu, qadha puasanya. Kapan? Ya semampu kita nggak tahu kapan, berapa jumlahnya kita nggak tahu. Tapi di qadha kita bisa hitung kira-kira. Dulu waktu saya masih muda banyak nggak sholat yang bolong? Pasti. Kira-kira ada nggak puasa yang bolong? Biasanya ada. Ya namanya masih nakal kan. Makanya perlu di qadha. Diganti yang baik-baik. Perbuatan yang buruk kita ganti yang baik. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan, kesehatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan untuk bahan dan bekal kita nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.